Makin parah, berkunjung ke IKN Gibran tak punya etika, ketua adat datang malah dicuekin, langsung kena semprot netizen, gak punya adab. Sang putra mahkota Mas Wali Gibran Raka Buming Raka memang tidak dikenal sebagai orang yang ramah, apalagi merakyat. Malah sebaliknya, dia ini cenderung dinilai sebagai pemimpin muda yang sombong dan angkuh. Bicaranya seringkali nggak jelas dan membuat segala hal malah jadi mengambang, nggak ada kejelasan. Misalnya saja, soal posisinya di PDI Perjuangan. Sampai sekarang, sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Halo dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ternyata dalam lawatan Gibran ke IKN Kalimantan, tidak hanya momen tanya jawab dengan siswa SMK yang menjadi sorotan. Ada momen di mana Gibran dianggap tidak menghargai tokoh tetua adat Kalimantan yang tengah duduk di sebelahnya. Gibran kala itu justru sibuk membagikan sesuatu kepada masyarakat setempat yang diduga adalah PIN. Seperti dikutip kilat.com dari video yang diunggah akun TikTok @morgesiwe, ternyata momen ini sebelum muncul seorang siswa SMK yang mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Tampak di sebelah kiri dan kanan Gibran duduk ada beberapa orang yang lebih tua dibanding dirinya yang ternyata merupakan tetua adat Kalimantan. Awalnya pemandu acara menawarkan kepada Gibran untuk mencicipi sajian berupa durian Kalimantan. Usai momen itulah Gibran menoleh ke belakang tempat duduknya dan mengambil sesuatu yang langsung ia bagikan kepada orang-orang yang berdiri di belakangnya. Padahal pada momen itu sang pemandu acara mempersilahkan para tamu undangan jika ada keinginan untuk bertanya. Seolah tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pemandu acara, Gibran justru asik membagikan sesuatu yang diketahui hanyalah PIN dan gantungan kunci. Nampak di mana Gibran menyodorkan tangan tepat di depan muka salah seorang pemuka masyarakat, bahkan membelakangi muka tetua adat dengan punggungnya. Suasana pun menjadi gaduh sehingga suara MC atau pemandu acara pun sempat terhenti sambil menunggu suasana kembali tenang. Nah, ternyata hal ini sangat disayangkan oleh netizen yang menganggap bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan Gibran sungguh sangat tidak sopan. Ada pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kala jatuhnya. Sepintar-pintar manusia menyembunyikan watak aslinya akan tercermin dan terlihat juga dari sikap dan ucapan perilakunya di sehari-hari. Warga Kalimantan banyak yang mendukung IKN, tapi sayang Gibran terlihat sangat tidak punya adab terhadap para tetua adat. Banyak yang menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran adalah cara dia menghindari adanya pertanyaan. Karena diketahui saat mendapatkan pertanyaan dalam setiap kali lawatannya, Gibran kerap melakukan blunder. Bahkan jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ya begitulah jika ingin menjadi penguasa, tapi dengan cara karbitan. Norma sopan santunnya kosong. Bukan cuma itu saja, otaknya mungkin juga kosong. Lebih baik Gibran belajar dulu yang rajin soal sopan santun. Setelah itu Gibran belajar tentang komunikasi politik. Jangan sampai menurunkan standar kualitas cawapres di negeri ini. Makanya jangan heran, Gibran diskusi tapi peserta yang bertanya harus bisa kasih solusi dan jawaban apa. Diskusi juga harus selesai jam 9 karena dia mau tidur. Mungkin bukan mau tidur tapi maunya selesai lebih cepat. Supaya tidak banyak ditanya-tanya yang bisa mengakibatkan dia ketahuan gak cerdas. Gibran ini seperti gelisah dan tidak nyaman jika harus berdiskusi dengan banyak orang. Kayak terpaksa gitu loh. Ini situasi yang unpredictable. Gibran tidak tahu pertanyaan macam apa yang akan ditanyakan oleh audiens. Begitu ditanya tentang hal yang tidak dia kuasai, maka paniklah dia. Diam bukan pilihan. Kalau menjawab bisa jadi blunder. Tidak memiliki sopan santun, image pemimpin muda langsung rontok ibarat daun pohon di musim gugur. Sosok yang biasanya kalem di hadapan media, kini akhirnya terbantahkan. Gibran juga masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua. Anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Gibran sudah mencederai perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya. Sebab dianggap hanya berisi tipu menipu, manipulatif. Bagaimana menurut Anda? Voting, yaitu Ganjar ternyata mendapatkan 38%, sedangkan Pak Prabowo Subianto 30%.
dan Anies Baswedan 25%. Nah, di sini sangat berbanding terbalik ya, yaitu dengan capaian hasil survei ya, setidaknya lembaga survei kredibel di Indonesia bahkan secara jauh menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto. Lembaga riset Australia buktikan prediksi Jokowi menang 2 periode. Kini Roy Morgan sebut Ganjar Pranowo Presiden RI berikutnya, elektabilitasnya terus naik. Ini baru bukan abal-abal, bukan pesanan. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Di sini pada tanggal 12 Desember, Roy Morgan mempublikasikan hasil penelitiannya, surveinya gitu ya. Di sini dikatakan PDIP, ya Ganjar yang dari PDIP, elektabilitasnya 38%. Mengalahkan Prabowo yang 30% dan Anies yang 25%. Nah, teman-teman, diehardernya Ganjar dan PDIP bersorak-sorai. Itu bener, Pak. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD meningkat tajam. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Roy Morgan. Lembaga survei asal Australia tersebut menyebutkan elektabilitas Ganjar Mahfud perolehannya 38%. Jumlah itu meningkat 10% sejak kuartal Maret 2023. Diikuti oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di 30% dan Anies Mohaimin di 25%. Chief Executive Officer Roy Morgan, Michelle Levin, mengatakan Ganjar menjadi Presiden Indonesia untuk berikutnya. Menurutnya, mantan Gubernur Jateng Ganjar itu memiliki dukungan sebesar 38% rakyat Indonesia pemilihan presiden dan legislatif 2024. Adapun Ganjar Mahfud unggul di Pulau Jawa dengan perolehan 41%, Prabowo Gibran 29%, Amin 25%. Dengan adanya ketiga pilihan ini, ia memperkirakan akan ada putaran kedua yang digelar pertengahan Juni 2024 mendatang. Jika dilihat, survei Roy Morgan ini memang akurat. Hal ini terlihat ketika Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014 misalnya, Roy Morgan mempublikasikan hasil jejak pendapat terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala memiliki elektabilitas sebesar 52%. Sementara sang pesaing, Prabowo Hatta, mempunyai tingkat keterpilihan 48%. Kemudian Mei 2014, Roy Morgan melakukan survei untuk pertama kalinya sesudah pemilu legislatif. Hasilnya, Jokowi memiliki elektabilitas 42%, Prabowo 24%. Jokowi tetap unggul, namun dengan selisih yang kian tipis yaitu 18%. Selain Jokowi dan Prabowo, saat itu masih ada capres lain yang secara total mendapatkan dukungan 34%. Pada Juni 2014 saat calon presiden tinggal Jokowi Prabowo, selisih elektabilitas menyempit lagi menjadi 4%, yaitu Jokowi 52%, Prabowo 48%. Bahkan Roy Morgan juga memprediksikan bahwa Jokowi akan menang mudah ke kursi Presiden Republik Indonesia 2014 karena Jokowi mendapatkan dukungan masyarakat di Jawa, dan itu akhirnya terbukti. Pada Pilpres 2019, Roy Morgan juga merilis hasil survei tingkat keterpilihan Capres RI. Hasilnya, Maret 2019, elektabilitas Capres nomor urut 1 Jokowi unggul atas calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Seperti dikutip laman Roy Morgan, elektabilitas Capres petahana Jokowi sebesar 56,5%, sementara Prabowo 43,5%. Prediksi itu tentu menjadi bukti kemenangan Jokowi. Dari hasil akhir yang diumumkan oleh KPU, jumlah suara sah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf mencapai 85 juta atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan Prabowo Sandiaga adalah 68 juta suara atau 44,5% dari total suara sah nasional. Hal ini tentu menjadi bukti juga bahwa bisa jadi prediksi Roy Morgan
tentang elektabilitas Ganjar Pranowo yang tinggi sebesar 38% saat ini memiliki potensi menang juga di Pilpres 2024. Hal ini membuat suatu cermin bahwa kita rakyat Indonesia masih harus lebih berbenah lagi agar bisa menyatakan profesionalitas dalam melakukan survei dan tidak terima bayaran dari salah satu pasangan calon. Lantas mereka dapat dana dari mana sih untuk melakukan survei? Itu urusan mereka lah dan kita tidak perlu urus campur. Yang pasti tidak boleh datang dari salah satu pasangan calon yang tentu akan mengubah tendensi atau keberpihakan dari scientific knowledge menjadi political demand alias keinginan politik. Sudah waktunya Ganjar dan Mahfud memimpin negara ini di 2024-2029. Jika Tuhan berkehendak, bisa sampai 2 periode. Negara ini membutuhkan pemimpin yang luar biasa dan punya pengalaman yang berhasil dalam masa lalu mereka. Bagaimana menurut Anda?